Egois. Ayo, gimana, we? Egois. Nah. Gue berusaha doain semuanya naik gaji. Amin. Kecuali Java. Makasih semuanya untuk kuenya. Mari, kue durian masih sisa? Kue durian rasa mochi ada. Iya. Di foto-foto. Apa kabar? Selamat datang di .id Weekly Vlog. Kita akan ngomongin apa yang terjadi dalam semingguan ini, dibubuhi dengan b-roll dari handphone gua, kadang juga dari kameranya Adit. Kemudian gua ada beberapa hal yang ingin gua tumpahkan terkait apa yang terjadi di minggu ini. Kegiatan di sini lumayan, tapi menyenangkan karena ditutup dengan gue ulang tahun di hari Sabtunya. Nah, kegiatannya dimulai dari hari Senin pagi gue sempat ada meeting. Jadi akan ada sebuah kerjasama antara Comika Company dengan Menjadi Manusia. Mungkin lo familiar dengan Menjadi Manusia. Mereka adalah salah satu IP yang berkembangnya mengagumkan sekali dan dengan bisa dibilang dengan cepat ya, menyentuh hati begitu banyak orang. Terus sekarang kami udah sempat ngobrol, maksudnya di hari tersebut kami sempat ngobrol. Terus kelihatannya akan ada sesuatu yang terjadi. Dimulai dengan gua bikin konten untuk salah satu judulnya mereka yang mereka miliki. Itu terjadi di minggu berikutnya. Tapi di minggu ini obrolan udah terjadi, udah kenalan gue sama Toro dengan teman-teman Menjadi Manusia. Kelihatannya akan jadi kerjasama yang menyenangkan. Jadi kalau misalnya lu suka Menjadi Manusia dan juga selama ini ngikutin Comika, ini ntar kita lagi mengusahakan ada sinerginya. Terus di sorenya gue ke markas Comika karena teman-teman dari Batavia Jokers, sebuah perkumpulan paguyuban komika-komika Indonesia yang senang stand up berbahasa Inggris, mampir ke YouTube gue juga kebetulan pengen nanya ini kenapa bisa berdiri, siapa aja isinya, apa yang mereka lakukan, tujuannya apa. Dan malamnya gue hadir di open mic berbahasa Inggris, kolaborasi antara Batavia Joker sebagai paguyubannya dengan Comika Event sebagai yang menyediakan atau membantu penyelenggaraan open mic-nya. Jadi Seninnya ada open mic berbahasa Inggris, Selasanya adalah open house untuk para amatir diselenggarakan sama Pecahkan. Rabunya adalah tanggal yang dikosongin untuk LOL, Ladies Out Loud, adalah open mic untuk komika berbahasa Inggris. Tentu yang nonton bisa, kok bahasa Inggris? Untuk komika perempuan. Tentu yang nonton bisa laki dan perempuan, tapi yang naik hanya perempuan. Terus hari Kamis adalah Comedy Gym untuk para profesional, untuk anak-anak stand up Indo. Terus Jumat, Sabtu, Minggu nggak ada open mic. Nah, gua kan terlibat ya di open mic berbahasa Inggris itu dan rasanya seru sekali, banyak yang bagus loh, bener-bener yang gua nggak pernah ngeliat. Kok bagus nih orang ya? Dan juga jadi kesempatan untuk beberapa orang di markas nyobain stand up pakai bahasa Inggris, kayak Rin Hermana naik lucu, terus Odi naik lucu, Bonar naik lucu, jadi seru-seruan aja. Terus gua naik terakhir setelah Lig Wina Hananto. Wina juga mampir, dia juga stand up berbahasa Inggris, habis itu gua naik. Terus itu kegiatan di hari Senin. Hari Selasa kalau gue nggak salah gue off day di rumah aja nemenin anak-anak. Ini salah satu hari ini tuh, ntar kalau gue coba, harusnya sih salah satu, minggu depan nih ada hari presentasinya anak-anak. Ini adalah minggu-minggu terakhir mereka bersekolah. Hari Rabu gue di sini nggak ada tulisannya nih. Hari Kamis gue ada meeting. Hari Jumat, nah hari Jumat gue mampir ke markas untuk ketemu sama Chris Jacobe. Chris Jacobe ini adalah
seorang komika darah Italia yang udah tinggal di Bali lumayan udah beberapa tahun. Dan dialah inisiator Bali Comedy Club. Jadi dia pengen stand up untuk bahasa Inggris ya, tapi skenanya nggak ada, dia pikir dia bikin aja sendiri. Lalu bangkitnya si Bali Comedy Club itu memicu semacam migrasi komika-komika Indonesia ke sana. Regi Hasibuan salah satunya. Terus kalau Fajar Ardi katanya kalau nggak salah udah di sana duluan. Terus sempat Duto ke sana. Terus ada Dana Pandawa ke sana. Dan pada akhirnya dengan orang-orang bule yang ada di Bali yang juga belajar stand up, mereka akhirnya melahirkan sebuah skena stand up berbahasa Inggris yang manggungnya rutin banget, kayaknya mungkin hampir setiap hari dalam seminggu. Dan mengagumkan sekali. Jadi gue ngobrol sama Chris soal gimana caranya dia bisa mendarat di Indonesia. Gue menemukan sejumlah kesamaan. Salah satunya adalah sebelum dia stand up comedian, dia ternyata adalah pembicara, public speaker plus orang sales. Mirip banget sama gue. Cuman dia ketika nyampe ke Bali, banyak banget Bali tiba-tiba jadi semacam apa ya, semacam guru gitu, kayak mental health guru atau ya tahu kan, spiritual guru yang kayak gitu-gitu. Tapi dia ngambil jalan yang berbeda. Bahkan dulu nama Instagramnya adalah I'm not your coach. Kalau sekarang namanya Chris Jacobe Comedy kalau nggak salah, Jacobe Comedy. Nah, kelar dari situ, malamnya adalah hari yang seru sekali, atau malam yang seru sekali, karena ada acara balas di 17, di mana ada sejumlah komedian nge-roast gua. Bagus-bagus semuanya. Ada Ilham Setiadi, habis itu ada Fikri Skoy, ada Duto Triaji, habis itu ada Aldi Jadong, habis itu ada Yudakan, ada gue kalau nggak salah. Bukan ada gue, maksud gue ada gue juga. Gue akhirnya nutup, pada siapa lagi ya? Kok gue lupa. Ada yang miss kayaknya, atau enggak ya? Satu si Ilham, sebelah situ Duto, habis itu Aldi, habis itu Ilham, atau habis itu Fikri, habis itu Yuda. Benar. Yuda habis itu Fikri. Benar, berarti berlima. Acaranya seru sekali. Terus masing-masing ngeluarin joke yang lucu dan solid tentang gue. Habis itu gue coba untuk balikin. Habis itu ada Fuad juga berusaha untuk terlibat dalam acaranya. Lucu juga dia untuk orang yang nggak pernah stand up. Terus itu malam ditutup dengan sangat-sangat menyenangkan. Nah besoknya gue berulang tahun. Nah udah sejak nggak tahu 2013 atau 2014 gue lupa, kayaknya 2013. Gue tuh kalau ngerayain ulang tahun tuh bersama dengan Berdebah FC. Bahkan kalau gue nggak salah, lahirnya Berdebah FC tuh gara-gara gue ulang tahun, gue pengen main bola kalau nggak salah. Iya nggak ya? Lupa deh. Tapi yang pasti untuk entah sekian tahun, termasuk di pandemi, gue merayakan ulang tahun pas di momen Berdebah bermain. Dan kalau ngikutin ternyata ini sebabnya, sebenarnya terakhir kali gue main bola pas Sultan itu gue kena COVID. Cuman kayak gue tolol, akhirnya gue tanpa rasa ragu, tanpa rasa takut, gue bermain lagi. Dan menyenangkan karena sekarang Berdebah FC punya jersey ketiga. Jadi kemarin itu pas main tuh kelihatannya rada rapi. Ada yang main dengan jersey ketiga yang warna biru, ada yang main dengan jersey kedua yang warna hitam kuning, dan ada yang main pakai rompi gitu. Jadi pas dilihat tuh rapi gitu lah. Tidak terjadi gol apa-apa karena saya emang nggak bisa main. Tapi ini adalah tahun tersedikit gue main bola. Gistel Roy, kalau ngeliat kan dari Instagram gue, Gistel Roy gitu kan, tiap tahun ke tahun tuh selalu ada berapa kali main, berapa kali gol, berapa kali main, berapa kali gol. Selalu berapa belas atau berapa, kadang kan berapa belas, berapa 20 sekian gitu. Tapi biasanya belasan, bahkan pernah nyentuh 20-an kali main dalam setahun. Sekarang sampai dengan bulan Juni baru 3 kali main bola. Kan gitu ya, makin sering repetisi, makin tenang di lapangan, makin tahu apa yang mesti lakukan. Gue masih kagok gitu. Terus, gue lupa. Itu kan hari Sabtunya gue main bola ya. Hari Rabu kalau gue nggak salah, itu gue sempat latihan. Jadi gue punya kebiasaan untuk latihan kan. Nah kemarin kan latihannya basket, mulu gue pengen latihan bola.
Terus gue ngundang followers gue, tapi gue salah ngasih jam. Gue mainnya jam 8 sampai 10. Terus gue nggak tahu pala gue gimana ceritanya. Mereka gue kasih tahu jam 10 sampai jam 11. Jadi jadi followers gue tuh taunya jam 10, padahal jam 10 gue harusnya udah selesai. Untungnya gue nyampe kan setengah 9 karena gue ngantar anak sekolah dulu. Emang gue udah rencanain itu, nggak akan gue pakai 2 jam. Ada teman gue namanya Donzol, dia coach. Terus udah gitu dia datang, dia tahu gue bakal latihan di mana, dia datang terus dia menawarkan diri untuk ngelatih, terus gue latihan sama dia, untungnya. Jadi latihannya juga capek juga tuh. Nah, terus udah gitu gue DM beberapa, salah ngasih jam gue kalau masih keburu datang ya, segitu datang beberapa dan akhirnya kita latihan. Cukup menyenangkan sih, gue seneng juga tuh latihan ada drill-drillnya gitu. Walaupun pada akhirnya nggak ngaruh sih di tanggal 18-nya, nggak mencetak gol. Nah, tapi ulang tahun gue tahun ini itu cukup menyenangkan karena kiriman duren ke gue tuh banyak banget. Jadi gara-garanya adalah mertua gue WhatsApp nanya, Mas Panji ulang tahun mau apa? Gue balas singkat aja, duren mah, gue bilang gitu. Karena emang gue suka duren kan, dan lucu aja gitu kalau misalnya ada yang ngasih duren. Terus setelah gue jawab duren, gue termenung sendiri dan berpikir itu jawaban yang sangat aneh. Terus gue nge-tweet, barusan ada yang nanya sama gue pengen ulang tahun apa? Ulang tahun mau dikasih apa? Gue jawab duren. Udah cuma segitu doang. Tiba-tiba orang pada ngirim duren. Musdalifah Basri ngirim duren 1 buah, duren montong 1 buah, terus juta kali harganya, gue nggak tahu. Terus udah gitu ada lagi mertua gue akhirnya ngasih duren barengan sama adik ipar gue dan suaminya. Terus ada teman gue Daniel juga ngirim duren. Abis itu ada teman gue Vincent juga ngirim duren. Abis itu Gamila birthday cake-nya bentuknya duren. Itu sungguh kocak sih sebenarnya. Jadi kemarin adalah weekend dengan makan durian paling banyak. Moga-moga tidak kenapa-kenapa tubuh gue ya. Terus abis itu apa lagi yang terjadi? Udah itu aja. Hari Minggu gue, sorry gue lupa. Tanggal 18 pas gue berulang tahun. Gue memutuskan untuk merayakan dengan nonton bioskop. Gue soalnya bingung gue. Umur gue 43 tahun. Terus gitu kan gue kadang-kadang berpikir ngapain ya ulang tahunnya. Gak kepikiran mau ngapa-ngapain gitu, nggak ada ide aja gitu, orang udah sering ulang tahun gitu. Gue bahkan jawab duren kemarin tuh lebih ke sekenanya, ditanya sama orang ulang tahun mau apa, gue juga nggak tahu gitu. Udah 43 kali ulang tahun, apalagi gitu yang lo mau minta gitu kan. Dan ribetnya adalah gue mungkin kepikiran pengen benda sesuatu, tapi karena gue tahu gue mau pindah ke New York, malas gue ngisi rumah lagi dengan benda-benda besar karena gue tahu bakal dikeluarin. Di sisi lain, malas juga untuk bawa benda-benda besar misalnya ikut ke New York gitu. Jadi gue apa ya udahlah, kayak buku gitu, buku kan tebel, bawanya kan ribet, ini aja mau gue sumbangin. Nah akhirnya gue putusin ya kan ulang tahun kan semau lo aja gitu. Oh yaudah kalau semau mau gue, akhirnya gue putuskan untuk nonton. Gue nonton 2 film berturut-turut, Top Gun Maverick sama Ngeri-Ngeri Sedap. 2 keputusan terbaik gue. Top Gun Maverick tuh keren banget. Keren, bisa jadi itu adalah film action terkeren tahun ini kali. Dan habis itu kan sebelum nonton Top Gun Maverick itu kan ada iklan film kan, terus ada Jurassic Park Dominion. Terus gue sempat mikir, gila gue inget banget tuh pertama kali gue nonton film di bioskop tanpa orang tua, itu berdua adik gue nonton Jurassic Park 1 ke sebuah tempat yang sekarang bioskopnya udah gak ada. Terus gue pikir apa nonton lagi ya, soalnya kan ada karakter-karakter dari Jurassic Park trilogi yang pertama. Terus gue pikir nonton lagi nggak ya? Terus gue nonton Top Gun. Nah karena Top Gun itu banyak praktikal ya, nggak banyak CGI. CGI-nya juga paling juga cuma buat misil-misilnya aja kan. Tapi kan semuanya tuh beneran syuting gitu. Lu bisa ngelihat ekspresi mukanya ketarik karena G-force gitu. Itu mengagumkan sekali. Gue mikirin soal logistiknya seperti apa. Gue mikirin soal rigging kamera di dalam pesawat jet seperti apa. Kata gue, ini mengagumkan sekali nih. Gila tuh film. Lu mesti nonton kalau sempet ya. Gila tuh film. Gue kayaknya pengen deh nonton lagi. Gue tonton ulang tuh kayaknya tuh keren banget tuh film. Tadi gue menonton di IMAX kan di Kelapa Gading ada, tapi nggak ada. Udah nggak ada di IMAX, diganti sama Jurassic Park. Akhirnya gue memutuskan untuk nonton di Premiere. Keluar dari situ, gue nonton Ngeri-Ngeri Sedap. Ngeri-Ngeri Sedap juga bagus sekali. Udah gue bikin reviewnya ada di
YouTube gue, ada di Instagram gue. Gue bikin 2 kali, baik di YouTube dan di Instagram, yang non spoiler sama yang full spoiler. Dan itulah yang terjadi di tanggal 18, tanggal 19-nya satu keluarga merayakan ulang tahun gue di rumah nyokap. Jadi ada nyokap gue, kakak gue, suaminya kakak gue, anaknya kakak gue, adik gue, istrinya adik gue, anaknya adik gue, ada gue, nyokapnya Mila, Gamila, Karima, adiknya Mila, Chandra suaminya, sama anak-anak gue. Berarti 14 orang dalam rumah si nenek nih, si Nining. Terus dan menyenangkan karena baru aja kemarinnya nonton Ngeri-Ngeri Sedap kan, tentang keluarga gitu. Jadi senang juga bisa ngumpul sama keluarga sebelum gue cabut ke New York. Itu deh. Nah, tapi kalau ada satu hal ya yang jadi nonton film tuh menarik. Nonton film, orang suka nanya apa inspirasi yang lo dapat dari nonton film. Jawaban paling tepatnya untuk gue adalah film itu nggak memberi gue inspirasi, tapi seringkali mengingatkan sesuatu. Jadi pengingat bahwa seberat-beratnya masalah hidup kita ya, ntar juga akan lewat gitu. Jadi gue waktu itu sebenarnya tolol nih, gue nonton Top Gun ya, terus gue lagi mikirin karakter si Maverick itu. Gue bilang, kasian juga nih Maverick ya, dulu tahun 85-86 tuh kayaknya permasalahan hidupnya berat bener. Tiba-tiba 2022 pas kita lihat, nggak ada apa-apanya tuh ribetnya masalah dia di tahun 86 gitu. Terus gue merasa kita tuh juga seperti itu. Lu kadang ngerasa nggak kayak tahun ini tuh kita ngerasa, aduh kita hidup kita tuh berat banget ya. Masa-masa sekarang tuh. Waktu kita kuliah apaan tuh ngomel-ngomel hidup berat padahal nggak ada apa-apanya gitu. Jadi biasanya tuh misalkan pas kita SMA gitu ya, kita ngerasa anjing hidup kita berat banget gitu. Nanti pas kita kuliah nengok ke belakang, dah ilah, yang itu kagak ada apa-apanya. Setelah gue pikir-pikir, ini nih, aduh ini sekarang masa-masa kuliah berat banget gitu. Masuk ke dunia kerja, tiba-tiba kita ngerasa, anjing ini capek banget nih, pusing banget urusan kerjaan. Apaan tuh waktu kuliah kemarin kok rasanya berat, kagak ada apa-apanya itu. Begitu terus, lu pernah ngerasa kayak gitu nggak? Itu tuh ngasih gue sebuah kesimpulan bahwa hidup itu, atau bahkan hidup kita saat ini, kadang-kadang tuh terasa berat karena kita nggak nemu solusi dari masalah kita. Nggak terpikir, aduh berat banget solusinya apa ya gitu. Soalnya kita pusing sendiri, ngerasa aduh hidup berat banget. Tapi tiap tahun kan kita kayak gitu mulu, atau tiap periode dalam hidup kita tuh kita kayak gitu mulu. Dan ternyata kita nyampe ke sini juga. Gue menyadari bahwa hidup kita itu nggak harus solusinya datang dari kita sendiri. Bahwa kalau kita nggak tahu apa yang kita mau lakukan dalam hidup, kalau kita nggak punya solusi terhadap hidup kita, nggak apa-apa, karena kadang-kadang hidup akan menemukan jalannya sendiri. Kita stres karena kita nggak nemu solusinya, kita nggak kebayang solusinya. Padahal nggak perlu kita yang nemuin solusinya. Kadang-kadang disodorin sama Tuhan gitu jalannya. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita. Tiba-tiba sekarang kita nengok ke belakang, lewat lagi tuh masalah. Tiba-tiba udah jauh aja. Kita nengok ke belakang, ya ampun. Kemarin kita ngerasa pusing banget, tapi sekarang gue udah di hari ini. Udah jadi individu yang lebih kuat gitu misalnya. Jadi, hidup itu masalah-masalahnya yang menimpa pada kita, itu sebenarnya nggak perlu kita cari solusinya kalau kita nggak punya solusinya. Dan nggak perlu stres ketika solusinya nggak ada di tangan kita. Tugas kita adalah bertahan ternyata. Bertahan aja. Jalanin hari demi hari, ambil langkah demi langkah. Karena waktu adalah sekutu kita. Istilahnya, time is our ally. Jadi, ada ini, Tom Hanks. Pernah kayak, kalau nggak salah tuh talk show-nya Entertainment Weekly atau Hollywood Report atau apa gitu ya. Jadi round table isi aktor semua. Terus pembahasannya tentang, apa kira-kira nasihat yang coba lu tahu waktu lu masih muda. Terus Tom Hanks bilang, this too shall pass. Dia bilang, saat ini ketika lu lagi sedih, tenang aja. This too shall pass. Tapi nanti ketika lu lagi happy, jangan terlalu bahagia. Because this too shall pass. Kalau lu lagi merasakan sebuah tantangan yang berat,
tenang aja, this too shall pass, because time is our ally. Jadi apapun yang menimpa lu dalam hidup, tenang aja dulu, karena pada akhirnya ini akan berlalu. Semua kebahagiaan dan kesedihan dan berat dan tawa itu pada akhirnya akan berakhir. Jadi nggak usah terlalu berlebihan terhadap apa yang lagi kita alamin. Gue berkaca itu kepada apa yang sudah terjadi dalam perjuangan gue ke New York, apa yang akan terjadi nanti. Lucu aja gitu. Gue mau menjalani fase baru dalam hidup umur 43 tahun. Ada beberapa hal yang tentu sudah menambah lengkap persenjataan gue untuk gue bisa hidup di New York. Tapi prediksi gue akan ada lagi hal-hal yang gak ketebak sama gue. Kayak ada banyak masalah-masalah atau situasi yang harus gue alamin, gue gak pernah ngalamin sebelumnya. Jadi ya belajar gitu. Oke, kalau gitu sekian aja dari gue. Makasih banyak sudah nonton .id Weekly Vlog. Dan kita akan ketemu di konten .id Weekly Vlog berikutnya. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join. Pin, gua kasih tahu aja yang ngomongin kucing, Pin. Gue kasih tahu aja. Belajar dari pengalaman gue, Pin. Kucing, habis lo. Gue dulu sempat bingung kenapa orang kok pada ngamuk ya ketika gue ngomongin kucing. Gue ngomongin biasa aja, ngomongin biasa aja, gue ngomongin biasa aja. Biasa aja semuanya. Sampai gua sadar semua orang-orang itu mencintai kucing. Kucing itu dicintai semua, guys. Tapi emang Anda tambah kesal ngeliat saya, Anda pecinta kucing. Anda tampak seperti pecinta kucing. Punya piaraan? Anda piaraan tante? Tante suka yang gembul-gembul kayak gitu.